Oke, tunggu 5 menit ya, sambil nunggu yang lain. Oke, udah 5 menit teman-teman. Yuk, semuanya nyalain kamera. Aku langsung mulai. Nanti yang lain biar nyusul.
Ya, aku mulai. Nah, aku izin share screen. Oke. Nah, ini kita masuk ke modul yang baru, modul 7. Ini tentang pengantar PyQt. Ya. Jadi ini kita masih pengantar. Nah, PyQt itu apa? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Nah, jadi eh coba beberapa dari teman-teman bisa deh sebutin aplikasi apa sih yang biasanya teman-teman pakai tiap hari? Ada yang tahu nggak? Yang aplikasi yang biasanya dipakai tiap hari? Ada yang Sosmed, sosmed contohnya apa? Spesifik, spesifik TikTok, Instagram, WhatsApp. Instagram. Oke, WhatsApp. Ada lagi? Selain sosmed deh, selain sosmed apa lagi? Spotify, Spotify, Mobile Legends, Mobile Legend, oke ya. Dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, beberapa aplikasi yang biasanya kita pakai setiap hari ya, baik di sekolah ataupun eh, di harian lah kayak Google Chrome ini kan juga. Google Chrome, Word pasti pernah ya. Apa ada yang belum pernah di sini? Pasti pernah lah ya. Nah, Notepad pernah pakai nggak? Pernah ya. Oke, jadi kalau Word kan yang kita pakai buat dokumen-dokumen, tapi kalau Notepad ini lebih kayak eh, catatan kecil seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi ini bisa kita sebut aplikasi berjendela teman-teman ya. Aplikasi desktop ya. Ini karena dia translate jadi kata-katanya aplikasi berjendela. Jadi ini maksudnya adalah aplikasi desktop application. Sebagian besar aplikasi yang kita pakai di komputer adalah aplikasi desktop ya. Nah, dalam modul ini kita akan belajar cara membuat aplikasi berjendela kecil ya. Jadi kayak Chrome ini kan dia sebenarnya berjendela nih teman-teman, ya kan? Desktop. Nah, ini, ya kan? Terus apa lagi? Zoom juga. Terus apa VS Code juga. Nah, ini kan juga berjendela tuh, ya kan? Jadi kita akan coba, kalau kemarin kita kan bikin game, ya kan? Ini kita akan coba bikin aplikasi desktop. Nah, aplikasi desktop atau berjendela adalah program komputer yang berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis. Nah, gitu. Nah, ini teman-teman bisa bedain ya. Ini adalah aplikasi desktop. Kalau ini bukan. Nah, ini adalah contoh kayak Notepad gitu kan. Nah, ini kan Notepad kayak seperti itu. Ya kan dia pasti punya Windows seperti ini. Nah, ini aku biasanya pakai buat absen teman-teman, ya kan. Kalau ini yang biasanya kita awal-awal belajar coding ya kan, kita pakai platform bawaan Algo. Nah, ini kita nggak bisa bilang aplikasi desktop. Kenapa? Karena dia ini jalan di apa namanya di atasnya Chrome gitu. Nah, kalau Chrome ini iya, Chrome ini aplikasi desktop gitu. Nah, yang aku maksud di sini kita akan bikin desktop application. Jadi kita akan bikin kayak Chrome gitu, bukan bikin yang seperti ini bukan. Ya, oke. Nah, nih contohnya seperti ini. Aplikasi berjendela terdiri dari apa? Nah, nih coba kita lihat, kita analisis. Nah, ini yang jelas karena kita bikinnya aplikasi desktop, aplikasi berjendela, ya jelas harus ada jendelanya, ya. Harus ada kayak apa sih kayak kanvas buat kita naruh nanti item-itemnya seperti itu. Nah, item-item yang aku maksud di sini berarti sebutannya widget. Contoh ini kayak button, terus ada label di sini, terus ada kayak list. Nah, list seperti ini, terus ada kayak drop down. Nah, itu kita sebutnya widget. Ya. Aku ulangi, jadi ini window. Nah, ini window, ini widget. Ya, gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, yang standar ya, yang maksudnya yang biasa-biasa aja, bukan yang kompleks ya. Aplikasi desktop yang kompleks itu ada ini, tiga ini. Jadi yang jelas harus ada windownya. Kalau nggak ada, terus kita mau naruh label-labelnya di mana? Widgetnya taruh di mana kan nggak bisa. Harus ada jendela minimal satu lah, minimal satu. Terus ini ada yang buat pengontrol, jadi kayak label.
yang ngasih info, ini harus masukin apa, nama, apakah ngisi apa kayak gitu, location, kind, status kayak gitu kan. Nah, widgetnya juga harus ada kayak button seperti ini, minimal ya. Kalau nggak ada button buat apa? Masa cuma jendela-jendela doang kosongan kayak gitu, ya kan? Minimal ada widgetnya lah teman. Ya. Terus jendela tambahan, jika diinginkan dan diperlukan. Kadang kan teman-teman pernah tuh, misal nih, aku buka Word deh. Nih, nah gini kan. Terus ini aku misalnya apa ya? Layout deh. Gini layout, terus gini aja deh. Nah, ini yang aku sebut, yang Kak Denny bilang jendela tambahan. Ini sebenarnya adisional, maksudnya nggak wajib, tergantung kebutuhan. Kalau mau dikasih jendela tambahan nggak apa-apa, tapi kan seenggaknya minimal kita butuh satu window, ya kan? Minimal satu, ya minimal satu. Kalau mau ditambah lagi, monggo silahkan nggak apa-apa, gitu ya. Ini aku close lagi. Nah kayak gini, ini kan berarti window tambahan tuh teman-teman. Ini aku don't save. Nah, basicnya ngerti ya teman-teman ya, basicnya ngerti ya. Apa ada yang bingung nggak apa-apa kalau mau tanya? Dipotong aja nggak apa-apa. Oke, terus ini lagi. Tadi aku sebutnya ini semua itu adalah widget, ya kan? Nah, ini aku spesifik jelas sebutin satu-satu. Nah, ini bidang input text ya, buat input input data. Nah, bentukannya seperti ini. Contoh lain kayak misal teman-teman ngisi login sama password. Nah, itu kan bagian buat input data, input text. Ini button teman-teman, ya, tombol, ya. Ini berarti juga termasuk tombol button. Ini flag sebenarnya bukan di sini, ini apa ya? Label ini, ya. Ini panahnya agak turun. Ini juga drop down itu sebenarnya di sini. Ini loh, ya. Flag itu ini kayaknya, yang ini, ya. Jadi dia itu kayak checklist gitu, ngasih flag, ngasih tanda. Nah, kalau ini daftar. Jadi kita nampilin list-list eh, apa kayak gitu tergantung kebutuhan, gitu. Dan aku mau kasih tahu teman-teman, enggak semua kita nyebutnya input text tombol seperti ini, ya. Kadang ada bahasa pemrograman lain, dia nyebutnya beda. Ada yang ini bilangnya button, ada yang push button. Ada yang ini bilang drop down, ada yang nyebutnya apa ya? Aku lupa. Pokoknya penyebutannya beda-beda, tapi sebenarnya intinya sama, gitu. Nah, widget adalah elemen antarmuka pengguna grafis yang memiliki tampilan dan fungsi tertentu. Misal kalau button berarti gunanya buat mencet kayak gitu. Nanti kalau kita mencet, apa yang akan terjadi seperti itu. Kalau label kan dia cuma ngasih info. Input data berarti kita better cocoknya pakai seperti ini, gitu ya kan. Nah, ini widget yang populer, yang paling sering kita pakai ada judul iya, tombol iya, switch. Nah, bidang input text ada daftar juga. Ini yang sering kita pakai. Nah, posisi widget di jendela. Nah, kita bisa ini dua metode utama ada pakai koordinat. Jadi eh, seperti Pygame. Jadi kita bisa nempatin posisi. Misal kita pengen nanti pas tampil dia ada di sini, atau windownya kita pengen ada di sini. Nah, itu bisa kita atur pakai koordinat. Nah, di sepanjang garis panduan tata letak itu juga bisa. Kita bisa atur itu di tengah atau di tengah tapi eh, dia tengah tapi rata, tengah tapi di atas gitu loh. Ya, bisa itu bisa kita atur. Atau kita mau di pojok kiri atas ini juga bisa. Ya, itu tergantung kreativitas teman-teman juga sih sebenarnya. Menggunakan koordinat memungkinkan Anda untuk memposisikan widget tepat di tempat yang Anda inginkan. Tetapi disitulah kenyamanan berakhir. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kalau misal teman-teman pakai metode koordinat, nah, ibarat nih, eh, kita pengen nampilin windownya di sini. Ya, let's say ini adalah koordinat X-nya 10, Y-nya juga 10. Ini misal. Nah, dengan ukuran ini 700, ini 500. Katakanlah seperti itu ya kan. Terus
Apa yang terjadi kalau misal eh, kita buka aplikasinya pakai notebook ya, yang dimana notebook kita tahu kan dia kecil ya, laptop tapi dia kecil. Nah, otomatis dia nggak bisa nampil, tahu-tahu nanti screen dia cuma sampai segini, ya kan? Nah, screen dia sampai segini, akhirnya ini kepotong, kan nggak nyaman tuh. Nah, ini kekurangan kalau kita pakai koordinat. Jadi, kalau situasi seperti ini, sebenarnya kita lebih cocoknya pakai ini, garis panduan. Kita aset di tengah, atau di pojok kiri atas, atau di mana seperti itu. Kalau pakai koordinat, nanti itu, kita harus nyesuaiin ukuran layar masing-masing laptop. Itu kan juga susah. Kalau kita ngaturnya kegedean, nanti yang notebook gimana? Kalau kita pakai notebook, nanti kalau kita pakai laptop, itu dong kayak nggak presisi posisinya. Nah ini tata letak. Nah, ternyata tata letak jauh lebih nyaman. Ya, kita tinggal set kayak gini, ya kan? Jadi ada area sebelah kiri, misal seperti ini ya. Area sebelah kiri, sebelah kanan. Area area kiri kita kasih gambar, location, kind, status. Nanti yang kanan dikasih tombol-tombol seperti ini. Nanti kita bagi lagi bagian kiri kanan. Nanti Kak Denny jelasin deh. Ya. Hari ini kita basicnya aja kok. Oke. Nah, kalau kemarin kita bikin game pakai PyGame, ini kalau mau bikin aplikasi desktop, kita pakainya PyQt5. Ya. Adalah pustaka lintas platform untuk membuat aplikasi version Ella. Nah, ini salah satu contoh teman-teman. Kalau teman-teman browsing nanti pasti ada modul lain untuk bikin aplikasi desktop. Ya. Nih, kita akan coba bikin ini ya, yang basic. Kita akan bikin aplikasi desktop winner identifier. Ya. Nanti di sini ada dual label. Click to find out the winner. Nah, ini ada label tanda tanya. Kalau kita klik generate teman-teman nih, nanti dia akan tampil random number di sini. Ya, misal nanti pas kita klik keluarnya 9. Nanti kita klik lagi keluarnya 97. Kita klik lagi 48. Misal seperti itu ya. Kita akan coba bikin yang simple dulu, nggak apa-apa. Nah, langkah satu, kita gabungin modul yang kita butuhin. Berarti yang jelas kita butuh PyQt 5 ya. Terus karena ada yang berkaitan dengan angka acak, nah, berarti kita pakai random line in, ya kan? Membuat aplikasi, oke, membuat jendela, membuat label dan tombol, ya. Terus nanti mengatur konten di sepanjang data letak. Nah, nih eh, yang kita butuhkan utama itu ini Qt Core sama Qt Widgets. Ya, jadi habis teman-teman nanti import PyQt, nanti ada dua, Qt Core sama Qt Widgets. Yang ini pakai S loh ya, Qt Widgets. Nah, Qt Core itu apa? Qt Widgets itu apa? Qt Core itu ibarat kayak prosesor, ya. Kan kayak inti, core kan inti ya. Nah, jadi kayak inti pemroses gitu, kita butuh ini, ya, Qt Core. Susah dijelasin sih kalau apa seperti ini ya. Kalau Qt Widgets itu buat widget-widget kita nanti, ya. Jadi makanya kita butuh ini, ya. Ini yang utama Qt Core sama Qt Widgets. Nah, ini. Ya. Menghubungkan modul PyQt. Jadi pyqt5.qtcore import Qt. Ini tadi yang Kak Dini bilang inti-inti kayak pemroses seperti itu. Ya. Qt widgets import Q application. Ya. Ini Qt, ini Qt, ini Q aja. Ya. Q application. Ya, karena kan kita mau bikin aplikasi tuh. Jelas kita butuh Q application. Terus ini Q widget berarti untuk bikin widget tadi window kita. Beda loh ya. Ini Q aplikasi karena kita mau bikin aplikasi. Q widget adalah window kita ini. Ya. Kalau misal kita nggak pakai Q widget, ya berarti nggak ada widgetnya dong. Ya. Kita bikin aplikasi transparan. Gitu logikanya ya. Kalau misal nggak pakai application, pakai key widget, ya nggak bisa. Karena kan aplikasi ini kayak dasarnya. Jadi dasar apa ya, kayak transparan itu tadi, baru kita tumpukin widget.
baru kita tumpukin ini kecil-kecil ini push button, key label, VBox, layout kayak gitu ya. Jadi ini wajib. Kalau ini nggak wajib, tapi kalau nggak ada ini ya nggak akan ada penampakan gitu teman-teman ya. Tapi kalau nggak pakai ini, nggak pakai ini, tapi pakai ini nggak bisa. Kan nanti kita nggak bisa naruh widgetnya seperti itu ya. Ini aku copy. Oke. Nanti di sini ya 7 lesson 1 nomor 1. Oke, aku hapus dulu. Nah, segini kelihatan ya. Nah, segini. Nah, push button. Ini adalah tombol ya. Tadi kan kita butuh tombol. Nih, generate ini kan tombol. Terus Q label itu berarti label ini click to find out sama tanda tanya. Oke. Terus lagi Q VBox layout. Nah, nanti sebenarnya ada dua teman-teman. Ada yang namanya VBox layout, ada yang Hbox layout. V itu untuk vertikal, nah, H untuk horizontal. Nah, bedanya apa? Kalau vertikal berarti nanti tiap kita nambah item, nambah widget, dia akan nambah secara vertikal, ya. Dia ke bawah. Kalau horizontal berarti tiap kali kita nambah widget, nanti widgetnya nambah ke kanan, ya. Mau nambah label, label button, label, nanti dia nambahin ke kanan. Kalau horizontal, gitu. Kalau di case ini, berarti kita butuhnya VBox layout karena widgetnya nambah ke bawah. Nah, oke. Next, nah ini aplikasi, ini jendelanya. Ya, jadi ini aplikasinya, ini jendelanya. Label, tombol, ini tata letak vertikal. Nah, untuk membuat aplikasi seperti ini. Ya, nah, jadi ini eh, aku bikin aplikasi, aku simpan di variabel app. Nah, terus kemudian app-nya aku run, gitu ya. Kalau aku jalanin, nggak akan tampil apa-apa teman-teman ya. Seperti yang aku bilang tadi, View aplikasi itu tujuannya cuma buat aplikasi. Karena kita nggak ada widget, berarti nggak ada yang bisa kita tampilkan. Ya, oke. Jangan dimulai dulu berarti ya. Oke, next. Nah, ini kalau kita mau bikin jendela utama. Nah, jadi ini widget kita, screen kita, canvas kita, aku simpan di variabel main win. Gitu. Nah, by default teman-teman bawaannya itu widget akan dalam posisi hide sembunyi ya. Jadi kalau teman-teman lupa ngasih ini nggak akan tampil apa-apa ya, meskipun teman-teman sudah bikin widget. Nah, oleh karena itu kita harus tampilkan main win, kita show gitu karena by default dia posisinya ke hide. Kalau kita lupa setting ini nggak akan kelihatan. Nah, dari sini baru kita jalanin app.execution. Ini boleh pakai underscore, boleh enggak sama aja. Tapi aku rekomen pakai underscore aja karena dari slide-nya kita disuruh pakai underscore. Nah, ya kan disuruh pakai underscore. Oke, ini aku jalanin. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi ini kita bikin widget doang, putihan, polosan. Ini ya, kodenya aku screenshot. Oke. Aku ulangi lagi, nanti ngerjainnya di lesson nomor 7. Ini, lesson 1 nomor 1 ya. Ini aku kirim ke chat. Oke, aku stop share. Silakan teman-teman share screen.
Oh iya, terakhir kan kita bikin aplikasi ya. Pi, Pi apa namanya? Algo Python-nya kan masih mati dinyalain ya. Ya nggak nampil VS pas dijalanin VS Code. Kalau nggak muncul, berarti VS Code-nya masih, Algo Python-nya masih mati. Ya, dinyalain dulu extension-nya. Aku lupa info, sorry. Nah, kalau udah nyala, di reset lagi. Ditutup, buka lagi. Nah, itu eh, nomor satu ya, Dan. Mm-mm. Print hello, kalau mau dihapus nggak apa-apa. Dikasih pagar juga nggak apa-apa. Ini algonya udah dinyalain belum, Rio? Udah nyala belum? Algo Python. Coba. Nah, ini nih. Dinyala enable. Nah, sip. Sabar ya, sabar. Oke. Q application, Q widget, Q push button itu Q-nya kapital, terus huruf tiap katanya juga kapital. Jadi Q application, A-nya juga gede. Ya. Q widget, W-nya juga gede. Nah, Q push button, P sama B-nya besar. Ini Iqbal. Ya, ini harus besar. Ya udah bisa mulai ngetik aja, Rio. Ini kalau mau dihapus nggak apa-apa. Ini Hadi gak usah ngegas tadi. Hmm, bentar. Akmal ini kenapa ini? Baik Qt baik Qt. Ini Qt widgets, Akmal. Qt widgets pakai S. Hati-hati ya, ada widgets, ada widget. Nah, W-nya besar, Akmal.
Ini juga besar harusnya. Oke, udah coba jalanin, Akmal. Qpus button apa bottom itu? N pakai N. Kak, kok ini saya nggak bisa play ya, Kak? Ready. Exec. Bukan exec. Pakai X. Execution. Nah, coba run lagi. Oh, nunggu saving in progress ini. Tunggu dulu. Nah, ada yang udah bisa jalan? Oke, Adit udah ya. Udah change, udah save, terus ini masih nggak bisa di play, Kak? Coba play ini aku liatin. Yuk, coba play. Udah, Udah, yakin? udah, Masmu udah saya gitu. pencet. Coba, ya. Coba ke sini ke sini. Udah, Hmm. Atau coba ini, bentar. CMD-nya apa ini? Di tong sampah ini aja. Ah, sip, yuk coba run lagi. udah nih, udah saya run. Mm-mm. Hmm. Coba naik tadi. PyQt. PyQt 5. Ya. PyQt 5. PyQt 5. Bawahnya juga. Mm-mm. Coba ini tong sampah lagi. Yuk, run lagi. Import Qt, Q application, Q widget, Q push button, Q, Q VBox layout ini coba. Yuk, Ini. bentar, Kak, bentar. Oke. Mana, Kak? Yang mana tadi Kakak bilang? Ini. Q VBox layout ini loh. Geser ke kanan. Oh, boxnya. Boxnya gede, X-nya gede. Mm-mm. BOX. Layoutnya L-nya kapital. Bentar deh, Kak. Ini saya kayak... L-nya kapital. Mm-mm. Coba run-nya pakai ini deh. Ke sini. Start dibagi. Oke. Gini aja deh. Without debugging coba. Stop. Kalau run without debugging. Nih. Ini kenapa ini? Hmm. Python file halo dunia. Ini apa sih? Klik. Ya.
Udah diklik. Oke. Ini apa ini? Hmm, mana ya? Coba-coba ke sini aja, Haji. Ini ditutup. Ini di stop aja. Mm-mm. Terus ini lebarin dikit, Haji. Biar kelihatan sini. Lebarin dikit. Nah, coba kamu kembali. Buka lagi. Ini terminalnya masih kosong. Coba klik sini. Di play. Masih nggak bisa ya? Iya ya, karena lemot ya laptopnya, ya. Coba di reset aja deh ini. Ini tutup, buka lagi. Escort-nya. Ini saya exit. Iya, exit. Exit aja coba. Buka lagi. Yang lain gimana? Sudah bisa? Oke, ini Akmal, Nana, Shala, oke, udah bisa. Ini kayaknya laptop saya kak yang lemot kak. Kayaknya iya. Kadang-kadang, kadang-kadang gini, Hmm. Tapi kemarin waktu Pak Kim nggak ada kendala ya? nggak ada. Nggak ada ya? Ini saya buka apa? Algo VS Code aja lama nih. Hmm, iya. Kayak Kitty Call, Kitty Widgets. Ini bisa nggak, Axel, di run? Di run bisa nggak, Axel? The module name PyQt 5. Berarti ini di sini ketik aja pip install PyQt 5. Nih, PyQt 5. Ada enter. Oke, ditunggu nanti habis itu di run lagi kalau udah install. Oke. Punyamu udah bisa, Singgi? Oke, sip, aman ya. Oke, ya, dan. Udah bisa kak? Oke, sip. Axel masih nunggu ya? Oke, sambil nunggu Axel, aku terusin ya teman-teman ya. Ini kalau punya Axel tinggal misal aja. Oke, aku lanjut lagi. Sip. Oke, gampang ya teman-teman ya. Gampang lah. Oke, next. Oke, jadi secara keseluruhan basicnya seperti ini ya. Yang intinya adalah kita butuh Qt-Core sama Qt Widgets. Qt-Core itu ibarat kayak prosesornya gitu lah, pemroses. Widget itu apa sih, kayak perintilan-perintilan yang kita butuhkan. Yang ini yang jelas bisa kita lihat. Ya. Kayak Q application. Kalau ini application kan karena kita mau bikin aplikasi. Widget berarti window kita. Push button, tombol, label-label. Vbox layout ini buat menyusun ke bawah. Kalau teman-teman nanti butuhnya eh, apa sih pentilannya ke kanan, berarti kita pakai hbox layout gitu. Oke, ini pelan-pelan aja ya Pak Sopir ya. Ini set window title ini buat judul. Oke.
Aku taruh di sini. Ini aja deh ya. Jadi ini aku judulnya apa ya? Aplikasi punya Denny. Nah, nih. Nah, kelihatan ya. Jadi ini buat judul, tampilnya akan ada di sini. Ya, oke. Lagi. Yang kedua, ini move itu jendela muncul di lokasi yang ditentukan. Ya, berarti kalau kita pakai ini, secara otomatis nanti tampilnya nggak di tengah. Kalau ini kan kita sebelum pakai move, nah by default kan dia tampilnya di tengah. Jadi mau teman-teman pakai laptop, pakai komputer, pakai notebook, pasti dia di tengah. Nyesuaiin layar teman-teman. Nah, tapi kalau kita udah pakai move, ini beda. Karena kita pakai koordinat. Nih. Nah, ini ya. Coba diperhatiin. Nah, dia tampilnya dari pojok sini. Karena dia ngikutin posisinya X, Y. Ya. X-nya 900, Y-nya koordinat 70. Nih, bentar aku close. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman pakai netbook yang layarnya kecil kan, tahu-tahu nanti malah overload, nggak bisa kelihatan ya kan, gara-gara ini. Nah, tapi ini buat pengetahuan teman-teman aja. Kalau misal pengen mulai dari pojok-pojok, berarti tinggal diganti aja. Nah, ya kan, dia ngambil pojok sini, pojok kiri atas. Gitu. Nah, teman-teman perhatiin, main win itu kan key widget kita. Nah, berarti logikanya nangkep ya. Ini yang kita kasih judul itu adalah widget kita. Yang kita atur lokasinya itu juga widget kita. Main.win.set.title, main.win.move, main.win.show. Nah, yang kita tampilkan main.win kita. Berarti itu key widget kita. Lanjut lagi. Resize. Nah, ini buat ngatur panjang lebar widget kita. Oke, ya. Nah, lebarnya 400 pixel, tingginya 200 pixel. Gitu. Nah, ini tadi main window show itu buat menampilkan, main window head buat menyembunyikan. By default, kalau teman-teman nggak kasih ini, dia akan nggak tampil. Dia posisinya ke hide. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, ini aku tambahin. Sebentar. Ini. Nah, oke. Ini ya, aku screenshot. Aku kirim ke chat. Sip, udah masuk. Yuk, semuanya saya skin lagi. Silakan diatur koordinatnya bebas. Ukurannya juga bebas, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman paham.
Oke, Singgi tidak bisa. Yang lain, ada kendala nggak? Oke, sip. Oke, Adit. Kalau ada kendala, bilang aja nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau malu, by chat juga nggak apa-apa. Oke. Hmm. Oke, sip. Udah bisa semua ya. Gampang lah ya. Oke, kalau gitu aku lanjut lagi. Izin stop share teman-teman. Sip. Hmm. Oke. Nah, ini kalau mau bikin label, kita pakai Q label ya kan? Nah, Q label, terus dalam kurung, kita mau labelnya tulisannya apa? Nah, ini berarti kita pemenang. Nah, tapi ini kita simpan dulu di variabel. Variabel. Ya. Nih, ini aku simpan di winner. Ya. Nah, terus ini winner, kita atur set text 34. Ini dipakai buat ngubah teks, set text. Nah, winner.text ini mendapatkan teks label untuk mendapatkan teksnya. Tapi untuk selengkapnya bisa teman-teman baca dokumentasi nanti ya. Gambarnya gini sih teman-teman. Bentar. Hmm, oke. Untuk move-nya ini aku apa sih? Aku komen ya, biar nanti dia tampilnya di tengah. Bentar. Nah, biar gini aja deh. Terus tadi judulnya aku samain dengan di ini deh. Biar sama. Winner identifier. Oke. Winner identifier. Ini. Terus ini label. Ini label. Ini kan teks kita pemenang ya. Terus ini winner. Kita ubah jadi 34 gitu. Atau teman-teman bisa dari awal kosongan kayak gini, terus nanti set text kayak gini juga bisa. Ya, intinya adalah ini kalau kita mau bikin label pertama kali, ini buat ganti tulisannya, set text. Ya, oke. Ini label yang pertama adalah click to find out the winner. Click to find out the winner. Ini kan? Nah, oke. Ini aku kukus lagi. Ini berarti aku belum butuh ini. Terus number Q label tanda tanya ya kan tadi tanda tanya ini loh ya kan tanda tanya oke terus ini kalau mau bikin tombol kita pakainya Q push button ya Q push button nanti kalau mau ngasih teksnya teks baru kayak gitu juga apa-apa generate oke eh tombol Q push button generate. Nah, kalau aku langsung aja seperti ini. Kalau teman-teman mau styling yang berbeda kayak tadi, misalnya gini, ini ya kan Q label dikosongi dulu, baru dikasih set text gitu nggak apa-apa. Ini winner.set text click to find out the winner. Ini sama aja kok.
Ya. Oke, tapi aku atau gini aja deh nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu basicnya gitu. Ya, set text. Ini datanya. Ini tombol gombol. Tombol set text generate. Nah, ya ini aku hapus saja, nggak apa. Nah, ini teman-teman, meskipun kita udah punya label, punya push button, kalau kita run, nah belum tampil, ya. Karena gini, kita cuma bikin variabelnya aja, ya kan? Jadi kita cuma bikin label, kita simpen di variabel tanpa kita tampilin, gitu loh, ya. Nangkep ya logikanya ya. Nah, terus gimana cara nampilinnya, Kak? Nih, sabar. Oke. Nah, jadi untuk penampilannya, kita itu pakai layouting. Nah, karena tadi kita case-nya ngasih widgetnya ke bawah, berarti kita pakai Q VBox layout. Nah, ini aku simpan di VLine aja. Kalau penamaan variabel bebas sih teman-teman, nggak ada aturan khusus. Nah, Q VLine, VLine Q VBox layout. Nah, jadi ini kita bikin layout. Ini kita bikin label, label, tombol. Ini kita bikin layout. Ya. Terus eh, kita tambahin widget kita masukin ke layout kita. Caranya gimana? Ini, add widget. Nah, jadi VLine kita masukin widget winner. Gitu. Nah, Qt align center, berarti di tengah. Maksudnya rata tengah. Ya. Nah, jadi ginilah. Ini VLine. Ya. Kita kasih widget winner. Nah, terus nanti kita tambahin lagi widget number. Nah, jadi dia nambahnya secara vertikal karena kita pakai VBox layout. Kita tambah lagi tombol. Nah, ini aku copy. Berarti ini number. Terus ini apa sih namanya tombol. Oke, bentar. Aduh. Oke. Sampai sini pun eh, belum tampil apa-apa teman-teman. Nah kan masih polosan. Oke, terus gimana cara nampilinnya? Ini. Nah, nah, jadi widget kita tadi yang namanya hmm, oke. Halo? Oke, aman ya? Aduh. Bisa dengar suaraku nggak? Halo? Bisa dengar suaraku nggak, teman-teman? Kedengeran. Aduh, koneksi aku jelek, jelek nih. Aman ya? Udah aman?
Bisa ya? Aman ya? Oke. Tapi kok masih putus-putus ya? Apa aku coba off video ya? Bentar. Nah, ini bisa dengar suara aku? Bisa ya? Oke. Kalau gitu, sorry ya, koneksi aku tiba-tiba hujan ini. Oke, aku lanjut lagi. Saya screen nih. Nggak sama. Oke. Nah, ini ya. Jadi, main win kita, ya, main win kita ini kan widget kita. Kita pakai layout dari V-Line. Nah, oke, dari sini sebenarnya udah bisa. Nah, kan, urutannya sama. Click to find out, ya, berarti winner, ya kan sama. Tanda tanya, number, number juga sama. Nah, tombol, tombol juga sama. Karena kita pakai V-Line, gitu ya. Oke, ini aku screenshot dulu. Nah, ya, aku kirim ke chat. Oke, sudah masuk kan? Coba, ya semuanya saya screen. Sudah masuk belum? Kalau yang di WA masih loading. Ah, oke, udah masuk.
Oke, satu orang udah bisa. Ini kayaknya salah di resize-nya, Adit. Karena dia kegedean ini. Tapi gak apa-apa. Yang penting Adit paham. Ini typo align center. Aligned. eh ini bentar, bentar. Q alignment. Alignment. L-nya satu aja, Rio. Alignment. Habis G ada N-nya. Alignment. Nah, sip. Tapi kurang sebaris. Di atasnya main.show itu masih ada satu baris. Nah, ini. Set. Nah, oke, sip. Oke, insyaallah oke aman. Oke, Singgi juga aman. Jadi, oke. Adit oke ya. Oke. Nana oke. Ini typo di sini ya. QT titik Legend Center. Masih belum ya. Align Center. Legend Center. Ini Akmal ya. Ini sama dengan Iqbal. Alignment sama dengan QT Align Center. Pakai sama dengan. Bukan minus. Add, add widget. W-nya kapital. Add widget W-nya besar. A-nya kecil. W-nya besar. Bisa, Akmal? Coba dijalankan. Ini kenapa ini? Coba ini di tong sampah aja deh, tong sampah semua.
Nah, di tong sampah semua. Oke, yuk, run lagi. Fill. Ini V-nya kecil, ini V-nya kecil. Ini kenapa V-nya gede? Yuk, harus konsisten. Kalau kecil, kecil semua. Besar, besar semua. Coba lihat Iqbal bisa nggak? Ini masih jalan kok. Masih kebuka. Oke, bisa ya. Sip. Bisa, Akmal? Coba di run kalau udah. Hmm, Aligen. ALIGN. Men. Ini kurang N semua. Aligen. Ah, ah. Sip. Oke, udah semua ya. Kalau gitu aku izin stop share. Sip. Oke. Nah, sip. Tadi kita nyambungin modul PyQt 5 udah. Bikin aplikasi, bikin jendela udah. Ya. Q application sama Q widget. Ini bikin widget udah. Penempatan widget sudah pakai view layout tadi kan. Terus nanti add widget. Ini meluncurkan aplikasi app.execution ya. Nah, oke, membuka modul, studio title ya kan, udah, ini juga udah. Nah, jadi sebenarnya bisa langsung kayak tadi ya, bisa langsung atau pakai set text ya. Tadi aku jelasin yang pakai set text biar teman-teman tahu apa sih namanya basicnya. Nah, oke, ini alignment berarti align center ya. Jadi dia itu dia rata tengah. Nah, kalau kita nggak pakai align center, nanti benar dia nambah itemnya ke bawah, ya kan? Tapi kalau screen kita kegedean, nanti jadinya seperti ini. Ya, ada space di sini. Nah, kalau kita pakai line center, nanti dia bisa di tengah. Gitu. Otomatis. Nah, malah beresiko lagi kalau teman-teman pakai koordinat, pakai move ya kan, malah nanti nggak match. Kadang kan layar bisa responsif gini teman-teman ya kan. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman pakai koordinat, pasti susah atur. Ya kan. Jadi emang better kita pakai yang auto gini, align center, align left, align right, kayak gitu. Nah, ini untuk meluncurkan. Ini buat nampilin eh, widget kita, ini buat meluncurkan. Nah, secara global kodenya seperti ini. Tadi udah tak jelasin per baris ya. Nah, sekarang kita masuk ke event ya. Event itu gini ya. Ini button tombol kita. Kalau kita klik, kita hubungkan dengan function ya. Jadi ini kalau kita klik, kita hubungkan ke sebuah function. Nah, fungsinya dijelasin secara terpisah. Oke, ini tombol kita ya kan, tombol kita. Aku taruh sini aja deh. Ya, tombol dot eh, apa tadi? Clicked connect ya. Clicked dot connect. Nah, show winner. Apa ini? Aku jemut ya. Bukti TV siapa ini? Show winner. Nah, show winner. Nah, berarti kita harus punya function def show winner. Ini. Nah, oke. Nah, ini kan sebenarnya prosesnya eventnya gini. Kalau misal kita klik generate, nanti kan label yang ini akan keganti. Nah, tadi kita udah sempat belajar gimana cara ganti teks pakai set text. Sebelumnya dikasih nama variabelnya. Jadi variabel titik set text, terus kita tampilin angka random. Ya. Masih ingat lah ya, random run in. Nah,
Kita pakai rand in dari angka berapa sampai angka berapa. Di sini case-nya kita pakai angka dari 1 sampai 100. Oke, kita coba. Nah, jadi eh ini suara siapa sih? Aku izin stop ya. Ini. Oke, jadi ini modul buat apa bikin angka acak random rand in ya. Aku copy, aku taruh di atas saja sini. Jadi biar ngelompok gitu ya. Modul-modul biar ngelompok. Terus, nah ini. Ya, aku copy. Oke. Jadi ini aku punya variabelnya number. Hmm, oke, aku pakai variabel yang berbeda saja deh. Angka gini. Angka rand in dari 0 sampai 9, 9. Angka acak dari 0 sampai 9, 9. Terus ini yang aku mau ganti berarti kan number nih, ya kan? Number kita pakai set text, ya, kita ganti jadi angka. Nah, jadi angka. Ini STR apa sih? Itu kayak INT. Ada yang masih ingat INT nggak? Ini Masih, apa-apa. masih. Nah, buat apa? Buat masukin angka. Ngubah jadi angka. Kalau masukin data berarti pakai input. Nah, STR ini dari kata-kata string. Jadi dia ngubah jadi huruf. Ini kan dia berarti berupa integer. Kita ubah jadi huruf. Ya. Jadi ini misal nanti keluarnya kok 74 gitu kan. Sampai sini nanti dia 74-nya pakai kutip gitu ya. Nah, nanti ini pemenang dari sini. Ini winnernya aku ganti deh. Winner, set text pemenang. Nah, jadi logikanya gini. Kalau tombolnya aku klik, nanti dia akan nyambung ke function show winner. Gitu. Show winner itu apa? Ini ada variabel angka, bikin angka acak. Number, number yang awalnya tanda tanya, itu kita ubah jadi angka. Angka itu apa? Dari sini. Nah, terus winner, berarti ini, tulisan ini, kita akan ganti jadi tulisannya pemenang. Gitu ya. Aku coba jalankan. Nah, oke ya. Ini aku klik generate. Berarti ini yang atas tulisannya kan click to find out. Yang tengah tanda tanya. Aku klik jebret. Nah, jadi pemenang ini yang tengah 35. Aku klik lagi. Nah, 32, 17. Nah, gitu ya. Yang penting jangan lupa ini modulnya juga ya. Random run in. Bentar aku kasih kotak. Ini, ini. Nah, oke. Aku kirim ke chat. Terus di WA juga. Eh, ya. Oke. Yuk, semuanya saya screen aja. Ada ini, Gimana ya, Dan? apa yang kurang nih? Nggak bisa diklik mulai. Oke. Coba di close. eh Tombol titik clicket titik connect. Coba kamu buka foto apa gambarnya lagi. Tombol titik clicket titik connect dalam kurung show winner. Ketinggalan satu baris.
Oke, terima kasih. Oke. Yang lain, yang lain. Hmm, tombol di sini bukan pakai Q label tapi push button, Adit. Ya, tombol ini bukan Q label, Q push button. Coba diganti. Nah, sip. Oke. Kak ini saya errornya di mana ya Kak? Hmm, connect N-nya double. CONNECT. Connect. N-nya dua. Sip. Ketinggalan sebaris Akmal di sini. Ya, setelah syntax ada satu baris kamu lupa ketik. Sudah bisa Iqbal? Punyamu Iqbal? Masih kebuka Iqbal? Nih, coba ditutup dulu. Buka lagi. Nah, ini ya. Berarti bisa nggak? Jos. Oke, oke, Akmal. Sip. Coba. Nana bisa nggak? Oke, klik generate. Sip. Oke. Oke, udah bisa semuanya teman-teman ya. Oke, sip, sip. Kalau gitu aku izin stop share. Ya. Oke. Sampai sini. Ada yang masih bingung nggak sama PyQt? Gampang ya? Gampang kan? Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum aku tutup nih? Cukup teman-teman, enough? Nggak ada ya? Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, dikit dulu aja nggak apa-apa, ditanyain pas next kita meet lagi. Itu ya. Oke, aku Denny, izin pamit teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Thank you Dadah. ya. Ya, makasih.